Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua sehat dan penuh sukacita di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu pasti sering mendengar dan menerima kiriman sebuah video pendek di WhatsApp ataupun di media sosial Bapak Ibu masing-masing. Sebuah video pendek yang mengajak kita untuk tertawa sebentar. Tiwule wis mateng, tiwule. Tiwule wis mateng, tiwule. Kalau Bapak Ibu melihat, pasti Bapak Ibu ingat dengan video pendek itu. Lihatlah ekspresi anak itu. Untuk tiwul yang dia harapkan, untuk tiwul yang dia tunggu, dia punya ekspresi yang sangat bahagia. Dan itu yang membuat kita tertawa juga bahagia. Bahagia itu sederhana. Kita belajar dari Amsal 17 ayat 1. Salomo pernah berkata begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Hal serupa ini juga sudah dikatakan Salomo di pasal sebelumnya, Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kenapa Salomo mengatakan ini? Saya rasa Salomo melandasi tulisan ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Salomo seorang anak yang dibesarkan dalam kehebatan seorang ayah sebagai raja, yaitu Daud. Selalu pasti setiap saat di meja makannya penuh dengan makanan yang nikmat, daging yang sangat banyak. Tetapi Salomo mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam keluarganya. Bagaimana kakak-kakaknya berebut kekuasaan, mereka hidup dalam perbantahan. Sehingga kemudian Salomo menulis, lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kita diajak untuk belajar bahwa bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa bersyukur, bisa duduk bersama dengan orang lain, dalam kasih, dalam penghargaan. Itulah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam sejarah hidup seorang bernama Thomas Alva Edison, kita seringkali melupakan seorang bernama Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah orang yang sangat penting sebenarnya di dalam sejarah Thomas Alva Edison. Ketika Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar dan menciptakan teknologi listrik, ada seorang yang brilian yang kemudian dilupakan oleh Thomas Alva Edison yang bernama Nikola Tesla. Dia seorang yang kemudian diabaikan oleh Thomas Alva Edison ketika dia menyempurnakan penemuan dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison berbohong kepada Nikola Tesla. Dia tidak membayar apa yang menjadi pekerjaan Nikola Tesla. Nikola Tesla menjadi orang yang kemudian tidak diakui. Bahkan di akhir hidupnya, dia mati dengan sangat mengenaskan. Dia mati dalam kemiskinan. Nikola Tesla adalah orang yang sangat tulus untuk menghadirkan listrik bagi orang-orang di dunia ini. Dan dia menciptakan teknologi listrik untuk dimiliki dengan gratis. Tetapi kemudian dia dijatuhkan oleh banyak investor, orang-orang yang berbisnis menjatuhkan dia karena dia punya cita-cita untuk menghadirkan listrik yang gratis. Termasuk Thomas Alva Edison. Orang melupakan Nikola Tesla. Baru akhir-akhir inilah orang mulai mengingat lagi seorang yang bernama Nikola Tesla, sehingga namanya kemudian diabadikan menjadi sebuah nama mobil listrik yang disebut dengan mobil Tesla.
seorang yang sangat luar biasa, mau memberikan ilmunya, pengetahuannya untuk memberkati banyak orang. Kita seringkali melihat ada begitu banyak orang bahagia, bukan ketika mereka punya banyak hal, tetapi kita banyak menemukan orang yang tetap bahagia ketika dia memberi dan memberi dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena yang membahagiakan bukanlah apa yang kita punya, tetapi yang membahagiakan adalah ketika kita terus merasakan bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikasihi oleh orang-orang di sekeliling kita. Tinggallah di dalam kasih Tuhan, tinggallah di dalam kasih kepada sesama, karena saudara dan saya akan bahagia. Lihatlah saudara-saudaramu di dalam situasi pandemi saat ini. Tinggallah dalam kasih untuk mereka, karena itulah panggilan Tuhan. Kasihilah mereka, maka kamu akan bahagia. Bahagia itu sederhana. Kasihilah, bersyukurlah di dalam Tuhan. Amin.